sekarang telah memiliki 131 Adviap dan tersebar di 45 negara. Adviap itu juga merupakan suatu LSM yang memiliki status konsultatif pada PBB di bidang ekonomi dan sosial. Misi Adviap yaitu untuk memajukan pembangunan berkelanjutan. Terdapat 4 pilar yang diusung oleh Adviap, meliputi ekonomi, sosial, lingkungan, dan pemerintahan yang baik. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Adviap itu meliputi ada 5. Pertama, profesionalisme, membangun relasi, integritas, inovasi bermakna, yang terakhir persamaan. Kedua dijelaskan oleh Sandy. Dari bagian tracking output rate ini kita dapat mengetahui hal-hal yang telah dilakukan oleh perusahaan dalam meningkatkan keterlibatan, terutama dalam lingkungan, ekonomi, dan sosial. Nah, untuk di lingkungan itu ada 5 kegiatan. Yang pertama penggunaan energi, penggunaan air, konsumsi kertas, konsumsi tinta, dan yang terakhir itu perjalanan. Untuk penggunaan energi ini perusahaan perusahaan itu mengalami penurunan dari tahun 2011 ke tahun 2012, di mana tahun 2011 itu menggunakan sekitar 165 kW jam listrik, dan itu di tahun 2011 dan di tahun 2012 itu sekitar 120 kJ listrik. Kemudian untuk penggunaan air, di sini perusahaan masih mengalami sedikit peningkatan, yaitu dari 160 meter kubik menjadi 163 sekian meter kubik. Untuk konsumsi kertas, di sini perusahaan tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 130. Di sini perusahaan berusaha mengembangkan inisiatif tentang paperless untuk mengurangi penggunaan jumlah kertas dan biaya percetakan. Kemudian untuk konsumsi tinta, perusahaan pada tahun 2012 ini bergeser ke sistem tangki tinta, yaitu perusahaan menggunakan 120 cartridge tinta dan toner sebanyak 4 potong. Kemudian terakhir adalah perjalanan. Karena sifat perusahaan ini sebagai penyediaan sumber daya, maka perusahaan itu perlu melakukan perjalanan di mana untuk menghadiri seperti konferensi. Di sini tahun 2012 itu tercatat sebesar 179 sekian, dan hari ini itu lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang hanya sekitar 165 sekian. Dan di sini perusahaan berusaha untuk melakukan carbon offsetting. Kemudian yang di ekonomi, karena sifat perusahaan ini sebagai perusahaan non-profit dan non-saham, maka perusahaan itu membuat kontribusi langsung seperti membayar upah dan tunjangan untuk staf, kemudian membayar rumah sakit, pembayaran modal, dan lain-lain. Kemudian untuk yang sosial, di sini Adviap itu merupakan titik fokus dari pembangunan bank dan lembaga keuangannya, sehingga kegiatan operasi Adviap ini mendukung pengembangan masyarakat lokal di semua negara di mana mitra dan anggotanya beroperasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Roman. Saya akan menjelaskan tentang fokus FFC SME TNCB. Kegiatan Adviap bekerjasama dengan 4 negara, 4 bank di 4 negara untuk mendanai UKM. Yang pertama, SME Development Bank of Thailand. Jadi, Adviap ini bekerjasama dengan Thailand untuk membawa budaya Thailand ke dunia, mendukung dalam usaha promosi dan pemasaran buat UKM-UKM di Bank Thailand yang mengekspor produk mereka ke luar negaranya. Yang kedua, Players Development Bank. Ini berada di Filipina, membawa UKM masuk ke dunia maya. Yang ketiga, Small Industries Development Bank of India, atau sering disebut dengan SIDBI. SIDBI ini memberdayakan pengusaha perempuan di India, memberikan pelayanan di bidang pemasaran untuk pengusaha perempuan di India. Yang keempat, SME Bank Berhad, ini dari Malaysia. Ini akan saya jelaskan lebih lanjut karena menurut saya ini yang menarik. Bank Berhad menggabungkan semangat dan ide kreativitas para lulusan perguruan tinggi untuk mengambil jalan yang berbeda. Biasanya para lulusan perguruan tinggi itu preminya hanya daftar saja menjadi karyawan dan sebagainya, tapi Bank Berhad mendukung lulusan perguruan tinggi untuk mengambil jalan yang lebih
BDH ini membuka program ini untuk lulusan perguruan tinggi yang lulus kurang dari 2 tahun. BDH mendanai 20.000 sampai 500.000 ringgit Malaysia dengan opsi pembayaran maksimal 20 tahun dengan masa tenggang 4 tahun. Melalui program ini memunculkan lingkungan kondusif bagi pengusaha baru. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fokus expensive infrastruktur financing. Ini ada 4 bank yang melakukan pengembangan infrastruktur. Bank pertama itu CDB atau China Development Bank. Bank ini mempertahankan keajaiban ekonomi dengan mendanai 10 proyek-proyek di negara Cina. Lalu bank yang kedua, Vietnam Development Bank atau VDB, dia memerangi kemiskinan dengan membangun jembatan, irigasi, transportasi dan infrastruktur di pedesaan-pedesaan. Bank ketiga, TDB atau Turkey Development Bank, dia punya program namanya itu Apex Lending, yaitu program itu juga telah berhasil membantu 300 UKM bahkan di daerah-daerah yang kurang berkembang di Turki. Dan selanjutnya saya lebih jelaskan lebih dalam karena menurut kami ini yang paling menarik, yaitu Nextanem Bank. Nextanem Bank itu ada di Rusia. Jadi bank itu bekerja sama secara strategis dengan pemerintah dan institusi penting internasional. Bank ini juga mengembangkan Public Private Partnership atau PPP, yaitu kerjasama di dalam pemerintah dan swasta untuk memacu investasi infrastruktur di sektor-sektor utama. Jadi sebagai lembaga pengembangan nasional Rusia, PPP yang dikembangkan oleh Nextanem Bank ini memberikan dukungan untuk proyek-proyek yang dilakukan seperti transportasi, pertanian, penerbangan, dan energi. Kerjasama lainnya itu Nextanem Bank bekerjasama dengan Bank Uni Eropa untuk rekonstruksi dan pembangunan. Jadi sebanyak 500 juta US dollar tiap tahun itu disisihkan untuk membiayai proyek-proyek yang sudah dilakukan. Dan dari kerjasama ini yaitu lebih memprioritaskan untuk diberikan kepada efisiensi energi, transportasi dan inovasi infrastruktur. Saya akan melanjutkan fokus yang selanjutnya, yaitu adalah advancing financial inclusion. Yang pertama itu tentang pengembangan bisnis Bank of Canada. Jadi pendirian Aboriginal Banking Department pada tahun 1996 itu untuk menyediakan modal bagi pengusaha Aborigin yang sebenarnya hanya sekitar 27.000 dari 1 juta penduduk Aborigin menurut sensus Kanada. Lalu yang kedua itu adalah tentang IDBI Bank Limited. Jadi IDBI Bank ini mempunyai program Urban Financial Inclusion, yaitu masyarakat miskin di India akan memiliki akses yang lebih baik ke alat-alat keuangan sehingga dapat membantu mengangkat kualitas hidup mereka. Lalu IDBI Bank itu juga telah mendirikan Ultra Small Branches atau USBS untuk melayani lebih banyak pelanggan di berbagai daerah pedesaan. Lalu yang ketiga itu adalah National Housing Bank yang memberikan perlindungan bagi penduduk di India yang dengan program skema subsidi bunga 1% dan pinjaman dana. Lalu selanjutnya yang paling menarik bagi saya itu adalah Bhutan Bank Limited. Jadi kita tuh mengetahui kalau negara Bhutan itu merupakan salah satu negara kecil di dunia dengan medan yang kasar, dan di daerah pegunungan Bhutan itu dapat memberikan berbagai masalah ketika lembaga itu
edukasi bagaimana cara menggunakan bisnis dan juga lain sebagainya. Terus tujuannya meningkatkan produktivitas pertanian. Ini dilihat dari teknologi dan pelatihan yang diberikan. Kemudian juga infrastruktur, itu membangun jalan dan jembatan untuk memudahkan distribusi hasil pertanian itu. Hasilnya, dengan itu dia mampu menciptakan 7.000 pekerjaan bagi 1.500 rumah tangga. Kemudian yang kedua adalah Fiji Development Bank. Ini berlokasi di Pulau Pasifik Selatan, yaitu di negara Fiji. Terus mata pencarian penduduk di sana itu adalah petani gula dan pariwisata. Petani gula berarti agrikultur, gitu ya. Terus harapannya untuk mengubah jangkauan kredit. Jadi nggak cuma orang yang di kota yang bisa mendapatkan kredit seperti itu, tapi yang di desa-desa itu juga mampu. Jadi jangkauan kreditnya tuh lebih luas. Kemudian layanan untuk mengangkat kehidupan Fiji. Karena yang di pedalaman dapat kredit, maka dia bisa punya modal untuk membuka usahanya sendiri. Oleh karena itu kehidupannya pun meningkat. Terus yang diberikan pinjaman untuk pertanian dan proyek UKM, semua energi yang berkelanjutan, yang fleksibel, dan juga pinjamannya itu dengan harga suku bunga yang kompetitif. Kemudian yang terakhir adalah Agrobank. Agrobank itu lokasinya ada di Malaysia. Dampak positif berkat adanya Agrobank. Agrobank itu berjasa dalam pembiayaan modernisasi pertanian. Kemudian Agrobank ini hanya khusus ya, targetnya itu cuma ke yang berbasis kegiatan pertanian itu. Lah, dari produksi, pengolahan, untuk pemasaran, dan bahkan bioteknologi. Selain itu memungkinkan adanya kontribusi di daerah terpencil, seperti yang tadi saya bilang ya. Kalau misalkan daerah terpencil bisa punya dana, maka dia juga bisa berkontribusi ekonomi bagi negaranya. Itu ada kegiatan ekonominya itu ada deposito, tabungan, asuransi, dan kredit. Selanjutnya kalau misalkan langsung melaksanakan CSR kan pasti butuh dana. Nah, dana ini berasal dari mana? Itu akan dijelaskan oleh Audit.
berikutnya saya menjelaskan mengenai laporan keuangan Asia. Laporan keuangan ini tuh ada di sustainability report-nya. Untuk sekedar informasi saja, dari tahun 2010 ke sebelumnya, jadi itu laporan keuangannya hanya berisikan tentang aset dan liabilities saja. Sedangkan yang seperti saya bahas mulai tahun 2011 sampai 2012, nanti akan ada aset, liabilities, revenue, expense. Jadi ada income-nya. Langsung aja nih aset-asetnya. Ini liability. Kita langsung ke revenue. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Evelyn tadi, kalau dana CSR itu ada 3, yaitu member contribution, training fee, sama dance. Selain itu saya mau cerita. Jadi itu yang itu tuh kan waktu CSR bantu orang-orang. Bantu itu memberikan pinjaman itu tuh dikasih bunga sebesar 1%. Nah itu bunganya dianggap sebagai pendapatan. Ini interest income. Lalu setelah itu expense. Ini kan di sini ada program nih ya buat. Jadi itu Asia melakukan program-program juga yang akan dijelaskan oleh Nia nanti. Ini dianggap sebagai beban. Ini salah satunya juga dalam kegiatan CSR-nya. Tapi menurut saya tuh beban CSR-nya tuh yang dicantumkan tuh lebih sedikit karena kan banyak melakukan kegiatan CSR. Tapi beban-bebannya itu tidak dicantumkan seperti kayak tadi energi, lalu perjalanan, lalu dan lain-lain. Malah ada akun yang tidak dijelaskan oleh Asia, malah dibuat jadi beban. Ini contohnya entertainment, amusement, dan recreation, tidak menjelaskan apapun. Lalu jadi dilihat income-nya dari 2011 ke 2012 itu meningkat. Jadi menurut saya laporan keuangan Asia itu kurang tepat karena biaya CSR-nya tidak dicantumkan seluruhnya. Nah, ini menarik ya. Perusahaan ini tuh sudah melakukan CSR-nya tuh sejak tahun 76 hingga sekarang. Namun dia tuh pernah juga mengalami kerugian di tahun 2011. Ini dapat dilihat di laporan sustainability report-nya. Ini 2011 dia tuh rugi, tetapi yang hebatnya organisasi ini tuh dia tetap melakukan CSR tahun 2012. Ini tadi menunjukkan bahwa organisasi AFIAP ini tuh dia serius dalam melakukan tujuannya dengan komitmennya bahwa dia itu merupakan suatu organisasi yang non-profit. Jadi dia tidak pentingkan mau rugi mau laba, dia tetap melakukan CSR sebagai kewajiban